Halo, bertemu lagi dengan saya Tulus Francisca Simamora dengan NIM 2892350101. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. Apa sih itu lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional? Disimak ya. Oke, kita masuk ya untuk pendahuluan. Lembaga ekonomi dan perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mendorong kerjasama antar negara di bidang ekonomi, perdagangan, serta keuangan global. Lembaga-lembaga ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. Untuk tujuan pembentukan lembaga ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, untuk menstabilkan sistem keuangan global. Yang ketiga, mendorong perdagangan bebas dan adil. Bisa termasuk setara. Yang keempat, mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Lalu selanjutnya, untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia. Oke, untuk WTO, World Trade Organization. WTO didirikan pada tahun 1995, menggantikan GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Untuk kantor pusatnya, WTO ada di Jenewa, Swiss. Untuk anggota WTO, itu beranggotakan sebanyak 164 negara, termasuk Indonesia. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi. Lalu WTO mempunyai fungsi. Apa saja sih itu fungsinya? Ada beberapa fungsi. Kita akan membahas satu persatu. Fungsi yang pertama yaitu menetapkan aturan perdagangan internasional, memastikan semua negara anggota mengikuti aturan yang sama dalam ekspor dan impor barang dan jasa. Lalu fungsi yang kedua yaitu menyelesaikan sengketa dagang, yaitu untuk membantu negara anggota menyelesaikan konflik perdagangan secara adil dan damai. Lalu yang ketiga, ada fasilitas negosiasi, yaitu untuk memberikan wadah bagi negara anggota untuk berunding mengenai perjanjian perdagangan baru. Lalu selanjutnya ada fasilitas negosiasi, yaitu yang dimana untuk memberikan wadah bagi negara anggota untuk berunding, untuk bercengkrama, untuk menyatukan pendapat mengenai perjanjian perdagangan baru. Lalu selanjutnya adalah untuk memonitor kebijakan perdagangan nasional, yaitu dengan cara memastikan kebijakan perdagangan negara anggota tidak merugikan pihak lain. Oke, untuk contoh peran nyata, kita ambil contoh peran sesuatu peran contoh pernyataan untuk WTO, yaitu WTO membantu menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait ekspor produk biodiesel. Lalu kita masuk ke IMF.
yaitu International Monetary Fund, yaitu di mana IMF ini didirikan pada tahun 1944 di konferensi Bretton Woods bersama dengan pendirian Bank Dunia. Untuk keberadaan kantor pusat IMF yaitu berada di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk anggota IMF yaitu beranggotakan sebanyak 190 negara termasuk Indonesia. Tujuan IMF dibentuk yaitu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter internasional agar negara-negara dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk fungsi utama, IMF juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada negara yang mengalami defisit neraca pembayaran atau krisis keuangan. Yang kedua, untuk melakukan pengawasan ekonomi global atau surveillance, yaitu di mana IMF memantau kebijakan ekonomi negara anggota dan memberikan rekomendasi agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada memberikan bantuan teknis dan pelatihan, yaitu di mana membantu negara dalam memperbaiki sistem keuangan fiskal dan ekonomi global. Lalu selanjutnya ada menjadi forum konsultasi ekonomi internasional, di mana IMF menyediakan wadah diskusi, memutuskan antar negara untuk kebijakan ekonomi global. Kita ambil untuk contoh peran nyata, yaitu di mana IMF memberikan paket bantuan keuangan kepada Indonesia sebesar 43 US dollar miliar pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki sistem perbankan. IMF juga memberikan pendampingan teknis kepada negara berkembang dalam mengelola inflasi dan kebijakan moneter. Lalu selanjutnya ada World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 bersamaan dengan IMF dalam konferensi Bretton Woods. Kantor pusatnya berada di Washington DC, Amerika Serikat, dan beranggotakan 189 negara. Tujuan utama Bank Dunia adalah membantu negara berkembang mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang. Lembaga ini memberikan pinjaman jangka panjang, bantuan teknis, serta dukungan kebijakan kepada negara-negara yang memerlukan dana untuk proyek pembangunan. Program yang didanai oleh Bank Dunia mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, energi, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu contoh peran nyata Bank Dunia di Indonesia adalah dukungannya terhadap proyek pembangunan jalan Trans Jawa serta program pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Lalu kita masuk ke UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD adalah lembaga di mana naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB yang didirikan pada tahun 1964 dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss. Tujuan utama UNCTAD adalah meningkatkan kemampuan negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional secara adil dan berkelanjutan. Lembaga ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu untuk memperkuat integrasi ekonomi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan global, melakukan riset dan analisis kebijakan perdagangan dunia, serta membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui investasi dan teknologi. Di Indonesia, UNCTAD berperan dalam membantu pemerintah memperkuat daya saing ekspor, terutama pada non-migas, serta mendorong transformasi digital di sektor perdagangan. Lalu selanjutnya ada APEC, atau biasa disebut dengan Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 di Canberra, Australia. Organisasi ini terdiri dari 21 negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. APEC bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan bebas, dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Prinsip kerja APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat, tetapi mengedepankan kesepakatan bersama untuk mencapai kemajuan bersama. Program utama APEC meliputi penghapusan hambatan perdagangan, pemberdayaan UMKM, peningkatan konektivitas digital, serta penguatan sumber daya manusia. Indonesia sendiri telah memanfaatkan forum APEC untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, menarik investasi, dan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara besar di kawasan Pasifik. Oke, selanjutnya kita masuk ke ASEAN dan AFTA. ASEAN atau yang biasa disebut Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1967. Salah satu inisiatif penting ASEAN di bidang ekonomi adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang dibentuk pada tahun 1992. Tujuan utama AFTA adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara dengan menghapus
atau menurunkan tarif bea masuk antar negara anggota melalui skema CEP atau Common Effective Preferential Tariff. Negara-negara ASEAN menurunkan tarif hingga 0 sampai 5% untuk sebagian besar produk. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan daya saing kawasan dan menarik investasi asing. Bagi Indonesia, keberadaan ASEAN dan AFTA membawa manfaat berupa peningkatan ekspor produk lokal seperti pertanian, otomotif, dan tekstil ke negara-negara tetangga, serta memperluas pasar regional. Untuk dampak terhadap perekonomian Indonesia, keterlibatan Indonesia dalam lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian nasional. Melalui keanggotaan di WTO, IMF, World Bank, dan organisasi regional seperti ASEAN, Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih luas, peningkatan ekspor, dan masuknya investasi asing langsung atau foreign direct investment. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut turut mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti meningkatnya persaingan global, ketergantungan terhadap ekonomi negara maju, serta kebutuhan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri agar mampu bertahan di pasar internasional. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Melalui kerjasama di berbagai forum internasional, negara-negara anggota termasuk Indonesia dapat saling mendukung dalam mencapai kemakmuran ekonomi bersama. Keikutsertaan Indonesia dalam lembaga seperti WTO, IMF, World Bank, UNCTAD, APEC, dan ASEAN membantu memperkuat posisi ekonomi nasional, membuka peluang investasi, dan memperluas jaringan perdagangan internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif dan menyesuaikan kebijakan ekonominya agar mampu bersaing di era globalisasi yang semakin kompetitif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita lebih mengenal. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, dadah.